Perkenalkan, nama saya Ibnu Ibrahim dari Prodi Akuntansi dengan NIM 29024500020. Di sini saya akan membuat video penyusutan untuk UAS mata kuliah matematika. Yang pertama saya bahas adalah pendahuluan. Penyusutan adalah proses pengalokasian biaya aset tetap secara sistematis selama masa manfaatnya. Aset tetap adalah aset yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Penyusutan juga merupakan penurunan nilai suatu aset secara bertahap selama masa manfaatnya. Penyusutan merupakan proses akuntansi yang mencatat penurunan nilai aset tetap secara sistematis selama masa manfaatnya. Jadi, selanjutnya adalah alasan dan metode. 1. Alasan. Alasan di sini memiliki beberapa poin, yaitu ada 1. Penurunan nilai aset. Penurunan nilai aset adalah aset tetap mengalami penurunan nilai seiring waktu karena keausan, kerusakan, dan obsolescensi atau keusangan. Yang kedua, ada prinsip kecocokan. Prinsip kecocokan adalah prinsip kecocokan dalam akuntansi mengharuskan biaya aset tetap dialokasikan ke periode manfaatnya. Selanjutnya yang terakhir ada penghindaran keuntungan. Penghindaran keuntungan adalah penyusutan membantu menghindari pangkauan keuntungan yang tidak realistis dari penjualan aset tetap. Yang kedua, ada metode. Metode ada beberapa poin dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama metode grafis, metode saldo, metode unit, dan metode jumlah tahun. Yang pertama kita bahas adalah metode garis. Metode garis lurus, metode ini menghasilkan biaya aset secara merata selama masa manfaatnya. Yang kedua, metode saldo menurun. Metode saldo menurun ini, mengalokasikan biaya aset lebih besar di awal masa manfaat dan lebih kecil di akhir masa manfaatnya. Yang ketiga ada metode unit produksi. Metode ini mengalokasikan biaya aset berdasarkan jumlah unit yang diproduksi atau digunakan. Terakhir ada metode jumlah tahun. Metode ini mengalokasikan biaya aset berdasarkan jumlah tahun yang tersisa dari masa manfaatnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas rumus penyusutan. Rumus penyusutan berbeda-beda tergantung pada metode yang digunakan. Jadi, ada beberapa metode yang digunakan dalam penyusutan. Nah, berikut adalah rumus untuk beberapa metode. Metode garis lurus. Biaya penyusutan sama dengan nilai perolehan dikurang nilai residu atau masa manfaat metode saldo menurun. Yang kedua ada biaya penyusutan. Nilai buku dikali tinggi penyusutan metode unit produk. Yang ketiga ada biaya penyusutan. Nilai perolehan dikurang nilai residu atau total unit produksi dikali unit produksi periode metode jumlah tahun. Nah, di sini ada yang terakhir ada biaya penyusutan sama dengan nilai perolehan dikurang nilai residu dikali tahun tersisa atau jumlah tahun. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi penyusutan. Yang pertama ada nilai perolehan. Apa sih itu nilai perolehan? Nilai perolehan adalah biaya awal aset tetap. Yang kedua ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai estimasi aset tetap di akhir masa manfaatnya. Yang ketiga ada masa manfaat. Masa manfaat adalah periode waktu yang
diperkirakan aset tetap dapat digunakan. Yang terakhir ada metode penyusutan. Metode penyusutan yang dipilih akan mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui setiap periode. Nah, di sini saya akan membahas tentang contoh soal penerapan penyusutan. Soalnya sebuah perusahaan membeli mesin dengan harga 100 juta rupiah dan memiliki masa manfaat 5 tahun. Nilai residu mesin diperkirakan 10 juta rupiah. Metode garis lurus. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Biaya penyusutan sama dengan tadi kan di sini kan 100 juta dikurang 10 juta per 5 tahun dikurang 18.000 per tahunnya. Nah, metode saldo menurun tingkat penyusutan sama dengan 20%. Nah, 20% ini adalah asumsi. Tahun pertamanya ada 100 juta dikali 20% sama dengan 20 juta. Tahun kedua 100 juta dikurang 20 juta dikali 20% sama dengan 16 juta dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh soal lagi nih. Sebuah perusahaan membeli mesin produksi dengan harga 100 juta pada tanggal 1 Januari 2023. Mesin tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai residu 10 juta rupiah. Hitunglah biaya penyusutan tahun menggunakan metode garis lurus. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu nih. 1. Hitunglah nilai yang disusutkan sama dengan nilai perolehan dikurang nilai residu, di mana nilai yang disusutkan adalah 100 juta dikurang 10 juta sama dengan 90 juta rupiah. Yang kedua, hitung biaya penyusutan tahunan. Biaya penyusutan tahunan sama dengan nilai yang disusutkan atau manfaat. Biaya penyusutan tahunan sama dengan 90 juta per 5 tahun. Berarti 90 juta itu dibagi 5 tahun. Hasilnya itu 18 juta rupiah. Jawabannya adalah biaya penyusutan tahunan mesin produksi tersebut adalah 18 juta rupiah. Analisis. Contoh soal ini menunjukkan bagaimana menghitung biaya penyusutan tahunan menggunakan metode garis lurus. Metode ini mengalokasikan biaya penyusutan secara merata selama masa manfaat aset. Nah, di dalam contoh kehidupan, di sini penyusutan itu terjadi karena suatu perusahaan ingin membeli barang tapi tidak punya uang, tapi perusahaan itu meminjam uangnya itu kepada bank. Kesimpulannya yang bisa saya dapat adalah penyusutan merupakan aspek penting dalam akuntansi dan manajemen keuangan. Karena kalau misalnya tidak ada penyusutan di dalam akuntansi dan manajemen itu sama aja kita tidak belajar akuntansi dan manajemen. Dengan menyebarkan biaya aset selama masa manfaatnya, perusahaan dan individu dapat menurunkan pendapatan kena pajak mereka dan pada akhirnya mengurangi tagihan pajak mereka. Jadi selain itu penyusutan ini menguntungkan bagi perusahaan, yaitu tidak akan bayar pajak, tidak terkena pajak. Penting untuk mencatat penurunan nilai aset mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui setiap periode. Jadi setiap kita melakukan penyusutan itu sebaiknya kita akan mencatat agar tidak terjadi kekeliruan antara PT dan orang penyusutan. Setelah itu mana nih? Jumlah biaya penyusutan yang diakui setiap periode dan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sekian video ini yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wajarlah manusia bukan Nabi Boy. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.